Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmawati dengan NIM 1905112850 dari kelas Akuntansi 4, Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini dipublikasi untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pengembangan Profesi Guru dengan dosen pengampunnya yaitu Bapak Mahmud Alpusari, MP. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang tantangan dan problematika pengembangan profesionalisme guru. Baik, langsung saja kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu pengertian tantangan dan problematika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, rangsangan untuk bekerja lebih giat, dan sebagainya. Nah, tantangan profesionalisme guru ke depannya adalah perkembangan teknologi informasi, desentralisasi dan sentralisasi pendidikan, serta pasar bebas ASEAN. Nah, sedangkan istilah problematika yaitu berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisikan sebagai sesuatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi ataupun disesuaikan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika mempunyai arti yaitu masih menimbulkan masalah dan hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahannya. Uraian pendapat tentang problematika adalah berbagai persoalan-persoalan yang sulit dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu maupun dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia atau guru dalam dunia pendidikan. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tantangan guru sebagai tenaga profesional. Sebagai seorang profesional, guru seharusnya memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan tugas dalam membimbing, membina, dan mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat keunggulan, motivasi belajar, dan memiliki kepribadian serta budi pekerti luhur yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Namun demikian, kita semua mengetahui bahwa begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam upaya untuk melaksanakan tugasnya secara profesional di masa yang akan datang, yaitu dalam menghadapi masyarakat abad 21. Nah, tantangan guru profesional untuk menghadapi masyarakat abad 21 tersebut dapat dibedakan menjadi tantangan yang bersifat internal dan tantangan yang bersifat eksternal. Nah, tantangan internal adalah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, di antaranya penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa, pengembangan nilai-nilai demokrasi, dan fenomena rendahnya mutu pendidikan. Sementara tantangan eksternal adalah tantangan guru profesional dalam menghadapi abad 21 dan sebagai bagian dari masyarakat di era globalisasi ini. Nah, adapun bagian dari tantangan internal ini adalah yang pertama, yaitu penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Yang kedua, yaitu pengembangan nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, fenomena rendahnya mutu pendidikan. Dan yang keempat, yaitu perkembangan teknologi informasi. Sedangkan yang kelima, yaitu otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Nah, sedangkan untuk tantangan eksternal itu ada dua. Yang pertama ada era globalisasi dan yang kedua ada dunia pendidikan Indonesia menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.
Nah, mari kita bahas secara rinci tantangan internal. Yang pertama tadi ada penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Nah, krisis yang berkepanjangan memberi kesan keprihatinan yang dalam dan menimbulkan berbagai dampak yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Hal itu terutama dapat dilihat mulai adanya gejala menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, menurunnya rasa kebersamaan, lunturnya rasa hormat dengan orang tua, sering terjadinya benturan fisik antara peserta didik, dan mulai adanya indikasi tidak saling menghormati antara sesama teman, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat mengancam kesatuan dan juga persatuan sebagai bangsa. Pendidikan berupaya menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik, dan tantangan nyata bagi guru adalah bagaimana seorang guru memiliki kepribadian yang kuat dan matang untuk dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika serta meyakinkan peserta didik terhadap pentingnya rasa kesatuan sebagai bangsa. Nah, untuk yang kedua, tantangan internal yang kedua yaitu pengembangan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan berbasis masyarakat dan manajemen berbasis sekolah merupakan perwujudan nyata dari demokrasi dan desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah dan masyarakat dalam proses pendidikan demi mencapai prestasi sesuai kemampuannya. Guru memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan prestasi bagi peserta didiknya. Untuk itu, tantangan bagi guru dalam wacana desentralisasi pendidikan adalah bagaimana melakukan inovasi pembelajaran sehingga dapat membimbing dan menuntun peserta didik mencapai prestasi yang diharapkan. Tantangan yang ketiga yaitu fenomena rendahnya mutu pendidikan. Nah, dalam masyarakat abad 21 hanya akan menerima seseorang yang profesional dalam bidang pekerjaannya. Tantangan guru pada masyarakat abad 21 adalah bagaimana menjadi seorang guru yang profesional untuk membangun masyarakat yang mandiri, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berprestasi, saling menghormati atas dasar kemampuan individual, menjunjung tinggi rasa kebersamaan, dan mematuhi nilai-nilai hukum yang berlaku dan disepakati bersama. Selanjutnya ada perkembangan teknologi informasi. Nah, perbaikan yang berlangsung terus-menerus secara konsisten akan mendorong orientasi pada perubahan untuk memperbaiki secara terus-menerus dunia pendidikan. Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan karena mungkin kita belum siap dalam menyesuaikannya. Sebaliknya, hal ini akan menjadi peluang yang baik bila lembaga pendidikan mampu menyikapi dengan penuh keterbukaan dan berusaha untuk memilih jenis teknologi informasi yang tepat sebagai penunjang pencapaian mutu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah memulai bergeser ke paradigma desentralistik, dan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Belajar dari pengalaman bahwa ketika peran pemerintah sangat dominan dan peran serta masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan terpinggirkan. Penguatan partisipasi masyarakat haruslah menjadi bagian dari agenda pembangunan itu sendiri, lebih-lebih dalam era globalisasi. Nah, peran serta masyarakat harus lebih dimaknai dengan hak daripada sekedar kewajiban. Selanjutnya kita masuk pada tantangan eksternal. Nah, yang pertama yaitu ada era globalisasi.
Kehidupan global yang terbuka seakan-akan dunia seperti sebuah kampung dengan ciri perdagangan bebas, kompetensi dan kerjasama yang saling menguntungkan, memerlukan manusia bermutu dan dapat bersaing dengan sehat. Nah, dalam melakukan persaingan ini diperlukan mutu individual yang kreatif dan juga inovatif. Nah, kemampuan individu untuk bersaing seperti itu hanya dapat dibentuk oleh sistem pendidikan yang kondusif dan memiliki guru yang profesional dalam bidangnya. Tantangan bagi guru profesional dalam menghadapi globalisasi adalah bagaimana guru mampu memberi bekal kepada peserta didik. Selain itu, tantangan bagi guru profesional dalam menghadapi globalisasi adalah bagaimana guru yang mampu memberi bekal kepada peserta didik. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi, guru juga menanamkan sikap disiplin, kreatif, inovatif, dan juga kompetitif. Dengan demikian, para siswa mempunyai bekal yang memadai tidak hanya dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan, tetapi juga memiliki kepribadian dan karakter yang kuat sebagai bangsa Indonesia. Nah, dunia pendidikan Indonesia dalam menghadapi MEA. Apabila pendidikan di Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga dapat diyakini bahwa Indonesia mampu bersaing secara global dan mampu menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu problematika guru. Secara umum, problem yang dialami oleh para guru dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu problem yang berasal dari dalam diri guru yang disebut dengan problem internal, sedangkan yang berasal dari luar disebut dengan problem eksternal. Nah, untuk problem internal yaitu problem yang dialami oleh guru pada umumnya berkisar pada kompetensi profesional yang dimilikinya, baik dari bidang kognitif seperti penguasaan bahan atau materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya, dan bidang perilaku seperti keterampilan dalam mengajar dan menilai hasil belajar siswa atau yang disebut dengan kompetensi pedagogik dan lain sebagainya. Nah, adapun problem internal dari seorang guru yaitu yang pertama, menguasai bahan atau materi. Yang kedua, mencintai profesinya sebagai seorang guru. Yang ketiga, keterampilan dalam mengajar. Dan yang keempat, yaitu menilai hasil belajar siswa. Sedangkan problem eksternal, yaitu problem yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Nah, kualitas pengajaran juga ditentukan oleh karakteristik kelas dan juga karakteristik sekolah. Nah, tentu beda karakteristik kelas dan juga karakteristik sekolah. Untuk karakteristik kelas itu seperti suasana belajar, fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Nah, untuk karakteristik sekolah itu misalnya disiplin sekolah. Kita contohkan aja pada perpustakaan yang ada di sekolah. Nah, itu perpustakaan itu memberikan perasaan yang nyaman, bersih, rapi, dan juga teratur. Nah, dalam konteks pertimbangan faktor eksternal, nah terutama yang menyangkut lingkungan kerja, bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi semangat kerja, yaitu yang pertama, volume upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, suasana kerja yang mendukung. Yang ketiga, pemahaman sikap dan pengertian di kalangan antar pekerja. Yang keempat, sikap jujur dan dapat dipercaya.
Dan yang kelima yaitu penghargaan terhadap hasrat dan kebutuhan yang berprestasi. Serta yang terakhir yaitu sarana yang menunjang bagi kesejahteraan mental dan juga fisik seperti tempat olahraga, masjid, dan juga rekreasi. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.